Guys, HP 1 jutaan makin merajalela lagi guys nih. Sekarang ada lagi keluar HP dari Tecno ya, Tecno Spark Go 2 nih. Tecno Spark Go 2 HP-nya 1 jutaan, murah banget guys. Tapi tenang guys, ini mah resmi ya, ini resmi ya dari Tecno official dan ini bergaransi resmi. Terus sudah terdaftar juga, sudah aman di pasaran Indonesia dan global ya, bukan yang abal-abal guys. Nah, buat teman-teman yang lagi cari rekomendasi HP 1 jutaan, nah sekarang ada lagi nih ya rekomendasi dari Tecno. Nah, seperti apa sih spesifikasi di HP 1 jutaan ini? Daripada penasaran, mending kita akan review bareng-bareng guys. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang lagi cari rekomendasi HP 1 jutaan, itu dari Tecno Spark Go 2 atau Go One atau Infinix Smart 9, Realme C71, pokoknya HP-HP 1 sampai 2 jutaan, teman-teman bisa lihat daftar harganya di bawah deskripsi video ini, atau mau beli langsung juga biar dapat harga lebih murah dan dapat potongan nanti di Shopee-nya, teman-teman bisa check out lewat produk yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke teman-teman, mending kita akan bahas aja Tecno Spark Go 2 ini guys. Oke teman-teman, ini dia HP-nya Tecno Spark Go ya, Go 2 ya. Yang sebelumnya yang kemarin viral Spark Go One. Nah sekarang Tecno meluncurkan lagi series terbarunya atau series generasinya, yaitu yang generasi kedua teman-teman, Spark Go 2. Nah untuk spesifikasi unggulannya di sini pengecasannya di 18 watt, terus 13 megapiksel kamera, sudah IP64 juga, 120 Hz untuk smooth displaynya teman-teman ya. Oke, di sini saya varian, karena untuk varian sekarang belum ada varian yang 4/128 GB, jadi masih ada di RAM 3+3/64 GB ya. Jadi ini varian paling murah banget, kemarin saya dapat di harga 900 ribuan teman-teman. Untuk harga normal kalau nggak salah di 1,2 jutaan juga kurang teman-teman ya. Oke, mending kita akan unboxing sebenarnya HP yang sudah di unboxing, tapi biar teman-teman juga tahu apa saja yang didapatkannya, seperti apa unboxingnya, kita akan bareng-bareng unboxing lagi guys. 1 2 3 set. Kita buka ya, ini sudah saya unboxing set ya. Terus di sini kita dapat HP-nya ya. Di sini ada keterangan-keterangan 10 Hz 6,67. Lalu udah, nanti kita akan bahas aja. Oke, kita lihat aja kelengkapannya dulu teman-teman. Kelengkapan yang kita dapatkan, yang pertama kita dapat dusnya, setelah dusnya kita dapat HP-nya. Terus setelah kita dapat HP-nya, di sini kita ada surat-suratnya atau buku garansi 12+1 garansinya 13 bulan. Di sini ada buku-buku surat-surat, di sini ada pusat pelayanan care-nya, dan untuk casingnya mantap nih. Softcase teman-teman, yang softcase-nya tebal teman ya, yang mungkin di online cebanan lah ya, ceban sampai 15 ribuan ya. Ini udah, tapi udah bagus guys, daripada yang keras itu yang mika ya, mending kayak gini. Dan ini udah warnanya mantap nih ya, nggak putih bening atau nggak pakai hitam yang black matte, ini udah lumayan oke. Di sini ada batok charger 18 watt, ada SIM ejector, dan kabel charger sudah Type C. Jadi untuk kelengkapan yang kita dapatkan cukup lengkap banget, daripada beli HP bekas 1 juta atau 800 ribu. Mending beli HP ini baru di 900 sampai 1 jutaan. Kelengkapannya semuanya dapat, HP-nya masih baru ya. Oke, sekarang kita akan buka aja HP-nya guys. Set. Nah, HP-nya seperti ini teman-teman. Bentar lah, kalem. Oke teman-teman, untuk desain belakangnya seperti ini. Ini mirip sama seperti ini ya. Nih, mirip banget gak? Edan ya, mirip ya. Terus ini sekarang lagi musim kamera 2 seperti ini dari si Poco ya, Poco C71, terus Redmi A5, Poco X7 Pro, iPhone 16, Infinix Smart 9. Pokoknya sekarang lagi pada kamera 2. Terus apalagi sekarang yang Oppo Reno 14 ya, yang dulu Infinix Smart 9, tapi untuk sekarang pada kecil. Pokoknya sekarang lagi musim lagi, balik lagi ke zaman-zaman dulu ya, yang kamera cuma dua seperti ini ya. Oke, sekarang kita lihat dari segi desain dulu. Nah, untuk belakang polosan seperti ini cuma ada 2 kamera ya, bukan 2 kamera, kameranya ini cuma 1 teman-teman, tapi untuk buletannya ada 2. Ini air blaster, di sini ada lampu LED flash, udah polos. Di sini ada nama Tecno Spark Go, Spark doang ya, tidak ada Go-nya. Terus di sini ada tombol volume dan sidik jari dan power. Di sebelah atas ada speaker satu lagi ya, jadi 2 speaker. Sebelah sini seperti biasa ada slot kartu, dan di bawah masih ada lubang jack audio, ada mic-nya cuma 1, tipe charger sudah Type C. Terus di sini untuk speaker yang utamanya di sini ya. Oke, untuk desainnya seperti itu. Kita lihat desain depan udah seperti ini ya. Layar sudah patch hole, mantap. Bezelan standar lah ya, mantap banget. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke spesifikasi yang ada di Tecno Spark Go 2 ini guys. Ini spesifikasinya menarik banget ya, di kelas HP 1 jutaan ini udah oke banget guys. Nanti kita akan bahas kelebihannya, fitur-fiturnya, kekurangannya, dan spesifikasi lengkapnya di video kali ini guys. Oke, sekarang kita bahas dari segi layar dulu ya. Untuk layar di sini menggunakan layar 6,67 in HD plus di 120 Hz ya. Ini bisa sampai 120 Hz. Dan untuk layar di sini sudah patch hole teman-teman, dan untuk kecerahan ini masih minim teman-teman, masih standar, belum terang-terang amat. Ini kayaknya di 450 sampai 500-an kayaknya nih ya. Soalnya di deskripsi si Tecno-nya juga dia gak nampilin spesifikasi kecerahan layarnya. Dan ini kalau kita lihat dari bawah terik matahari mungkin kurang kelihatan ya, karena untuk kecerahannya juga belum cerah-cerah amat, masih standar. Tapi kalau untuk di tempat-tempat biasa, di dalam ruangan biasa ya, di
bukan di bawah terik matahari, ini sudah cukup tentunya. Oke, untuk layar seperti ini udah cukup bagus, dan yang penting ini layar sudah patch hole ya, bukan lagi yang water drop, dan untuk ukurannya standar mantap. Bezelan bawah masih tebal sedikit, tapi untuk samping dan atas udah standar teman-teman, udah seperti HP-HP 2 jutaan lah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian performa RAM dan penyimpanannya. Nah, untuk performa yang sekarang, chipset yang sekarang lagi viral di HP kelas 1 sampai 2 jutaan itu sekarang lagi rame-rame banget pakai UniSoC T7250, hampir semua guys ya. Bahkan dari brand-brand sebelah itu HP sudah 2 jutaan yang harusnya pakai chipset lebih bagus lah ya. Ini sekarang lagi rame pakai UniSoC T7250, dan di si Tekno ini juga sama, UniSoC T7250 ini lagi rame banget ya HP-HP sekarang pakai chipset itu guys. Nah, untuk RAM-nya di sini RAM utamanya di 3 GB ya, 3 GB, dan masih bisa ditambahkan sampai 6 GB ya, jadi 3 plus 3 itu RAM di 6 GB. Dan untuk penyimpanan ini variannya kecil di 64 GB, tapi ya 900 sampai 1 jutaan udah cukup teman-teman ya, udah cukup hitung-hitung beli HP bekas lah ya. Tapi ini kita dapatnya yang baru dan full set lengkap juga guys. Dan untuk versi Android di sini sudah versi Android 15, tapi sayangnya untuk Androidnya ini masih Android Go Edition ya, jadi bukan Android reguler yang biasa dipakai-pakai HP 2 jutaan ke atas, ini masih Android Go. Jadi nantinya banyak keterbatasan dalam menginstal aplikasi-aplikasi yang mungkin banyaklah yang nggak support, biasanya eFootball, terus aplikasi-aplikasi bank, ada juga beberapa yang nggak support. Karena yang kemarin juga di Tekno Spark Go 1 sama gitu ya. Dan rata-rata dari brand manapun kalau HP di bawah 1,5 itu biasanya pakai Android Go teman-teman. Oke, sekarang kita tes dalam membuka aplikasi, kita coba tutup dulu semuanya ya. Apakah bagus untuk kecepatannya? Masih ada jeda sedikit teman-teman ya. Coba buka ini. Oke, ini belum. Coba buka YouTube. Masih ada lambatnya ya teman-teman ya. Kita coba bandingkan dengan HP yang performanya benar-benar. Kita coba buka YouTube, set. Ini masih ada lambat-lambatnya ya teman-teman nih. Kita coba buka apa lagi nih? Coba buka Google Chrome. Nih ya. Ini agak lambat dikit lah ya. Jadi untuk performanya ya ini standar teman-teman ya, karena ini bukan HP buat nge-gaming, bukan HP performa. Ini HP direkomendasikan buat orang tua, buat anak-anak, dan buat sehari-hari atau buat HP kedua atau ketiga teman-teman ya. Tapi untuk harga 1 jutaan pakai chipset UniSoC T7250 itu udah oke teman-teman. Bahkan di si Realme C71 aja yang harganya 2 jutaan ini sama ya, pakai prosesor 7250 nih teman-teman. Sedangkan ini mah cuma 1 jutaan ya, mantap lah ya, 1 jutaan udah pakai UniSoC T7250 yang disamakan dengan HP-HP kelas 2 jutaan guys. Oke, sekarang kita coba lihat slot kartunya di sini apakah ada slot memorinya. Kita coba tes aja, buka ya. Set. Nah, untuk slot kartu di sini sudah lengkap sebenarnya, triple slot ya. Nih, kalau HP yang nggak mengutamakan performa di sini pasti masih disediakan slot memory card ya. Dan di sini ada 2 kartu juga, jadi cukup lengkap teman-teman. Oke, sekarang kita beralih ke bagian baterai dan pengecasan. Oke, untuk segi baterai di si Tekno Spark Go 2 ini masih menggunakan baterai 5000 mAh masih. Dan untuk kecepatan pengecasannya di sini sudah di 18 watt teman-teman. Jadi untuk pengecasannya udah mantap, naik ya, bukan lagi 10 watt tapi sudah pakai 18 watt. Jadi bisa lebih cepat, nggak sampai 3 jam banget. Dan untuk tipe charger di sini sudah Type C tentunya. Untuk tahun-tahun sekarang itu di 2023, 2024 ke atas itu sudah pada Type C semuanya guys. Dan untuk fitur-fitur baterainya di sini ada penghemat baterai, ada penghemat daya ultra, dan untuk perlindungan keamanan juga teman-teman. Perlindungan keamanan baterai di sini ada. Belum ada bypass charging tentunya karena HP-nya murah juga. Masa HP 1 jutaan mau fiturnya lengkap banget. Oke, sekarang kita beralih ke bagian jaringan. Untuk jaringan di sini masih menggunakan jaringan 4G, tapi nggak tahu ini ya apakah ada kasus seperti yang di Tekno Spark Go 1 sebelumnya. Itu banyak banget yang si Tekno Spark Go 1 yang sebelumnya itu saya banyak banget nerima komen sinyalnya nge-lag, sinyalnya kurang bagus dan segala macamnya. Pokoknya masalah paling sering saya dapatkan di si Tekno Spark Go 1 yang sebelumnya itu dari sinyal, tapi mudah-mudahan di si Tekno Spark Go 2 ini udah bagus teman-teman ya. Oke, kita beralih ke bagian mic. Nah, untuk mic di sini cuma menggunakan 1 mic teman-teman, nggak ada lagi, di atas sudah kosong, cuma di bawah doang. Terus untuk speaker di sini sudah menggunakan dual speaker teman-teman ya. Sudah menggunakan dual speaker. Coba kita akan tes hasil suaranya guys. Nah teman-teman, kalau untuk suara menurut saya ini udah cukup kencang, cukup bagus. Tapi kalau untuk kejernihan, kebersihan ini masih kurang lah teman-teman, masih kurang jernih banget. Dan dalam bassnya juga masih terasa gimana lah ya. Tapi malum lah ya, ini untuk HP-nya HP murah, HP 1 jutaan, dan sudah pakai dual speaker juga. Tapi untuk suaranya ini, untuk kekerasan suaranya, tingkat suaranya ini udah mantap banget, cukup keras dan cukup kencang guys. Oke, sekarang kita beralih ke bagian kameranya. Nah, untuk sektor kamera di si Tekno Spark Go 2 ini menggunakan kamera utama di 13 megapiksel. Untuk ini bukan kamera, dan untuk kamera depan di 8 megapiksel, udah mantap nih.
Dan yang paling mantap di HP ini fitur kameranya lengkap banget teman-teman ya. Kita coba lihat nih. Ini HP 1 jutaan tapi fitur kameranya lengkap banget. Kita mulai dari yang pertama dulu di sini ya. Ada portrait AX ya. Terus di sini ada gaya-gaya ya. Mau pakaiannya mau apa nih. Teman-teman bisa pakai efek-efek di sini yang sudah disediakan atau template-template teman-teman ya. Terus di sini ada video. Untuk videonya mantap ya. Rekamannya bisa sampai 2K 30 fps dan 1080 30 fps dan 720 30 fps untuk paling rendahnya. Untuk paling tinggi di 2K 30 fps. Mantap banget HP 900 sampai 1 jutaan, tapi untuk perekaman video sampai 2K 30 fps dan 1080 30 fps. Terus ini ada foto AI kamera, ada mode cantiknya juga, ada mode bokeh, ada mode malam, ada fitur lainnya. Nah, ini yang paling mantap nih ya, ada fitur vlog ya. Terus di sini ada video ganda, panorama, dokumen pro ya. Mantap banget, sudah ada video gandanya cuy. Ini jadi teman-teman bisa bikin video berbarengan kamera depan dan kamera belakang. Anjay, mantap ya. Ya ini biasanya ada di fitur HP-HP mahal ya. Tapi ini di HP 900 sampai 1 jutaan sudah ada fitur dual kamera juga. Dan untuk kameranya kalau kita bandingkan dengan si Tecno Spark Go 1 yang sebelumnya jauh teman-teman ya. Ini lebih oke dan lebih mantap teman-teman. Nah, daripada penasaran, mending kita akan tes hasil kameranya guys. Oke teman-teman, ini dia hasil perekaman video di Tecno Spark Go 2 ya, Go 2 ini seperti ini ya. Kalau kita perekaman jarak dekatnya seperti ini. Kalau kita kasih objek, ini ada fokusnya gak sih? Bentar guys. Ada ya, fokusnya ada. Nih. Oke, dia langsung pindah coba ke sini. Ini kalau ke jauh ya sesuai harga sih. Kalau untuk ke jauh seperti ini ya. Coba kita kasih objek. Oke sih. Lumayan bagus, kelas HP 1 jutaan mah ya udah bagus banget ya. Nih, ke tangan juga warnanya bagus guys ya, warnanya bagus, natural banget, sesuai aslinya, gak dilebih-lebihkan. Nih bagus banget ya. Kalau kita geser-geser seperti ini perekaman di 2K 30 fps teman-teman ya. Mantap banget ya. Wah, udah cocok sih. Coba video rumput jarak dekat ya kurang lebih 15 sentian lah ya untuk jarak ke objeknya. Cukup bagus sih, tapi karena masih 30 fps ya jadi pasti ada sendatnya ya, tapi udah oke sih. Dan ini dia untuk hasil sampel beberapa fotonya guys. Gila mantap banget sih, ini jernih banget guys ya. Kalau dilihat dari HP yang langsung mungkin kurang bagus karena untuk resolusi layarnya juga masih rendah, tapi kalau kita pindahkan ke HP lain ini udah bagus, tajam, jernih guys ya. Kalau kita pindahkan ke HP yang lebih bagus layarnya, resolusi layarnya ini untuk ke rumput juga wah dapat tajamnya jarak jauh seperti ini. Oh tajam, jernih, warnanya aku suka guys. Anjay gila sih, bersih ya. Ini untuk zoom 2 kalinya seperti ini ya. Untuk zoom langsung pecah sih kalau di zoom. Nih kita coba lihat untuk mode ke orang seperti ini ya. Foto ke orang untuk bokehnya seperti ini. Bokeh cukup rapi bos. HP 1 jutaan bokehnya udah rapi banget, edan mantap. Untuk selfie seperti apa kita lihat. Untuk foto selfie-nya seperti ini guys, bagus cuy, selfie-nya oke parah sih, ini mantap banget. Oke, untuk hasil kamera seperti itu di kelas HP 900 sampai 1 jutaan itu udah paling bagus ya, sudah worth it banget. Nah, sekarang kita beralih ke bagian fitur-fitur dan kelebihan yang ada di HP ini guys. Nah, sekarang kita bahas dari fitur-fiturnya dulu teman-teman, dari fitur-fitur unggulan yang ada di HP ini. Menurut saya ini untuk fitur yang pertama itu dari segi dual kameranya, teman-teman ini udah mantap banget. Jadi yang biasanya dual kamera itu ada di HP mahal, HP 3 juta, 4 juta, 5 juta. Tapi di si Tecno Spark Go 1 di sini sudah ada fitur dual kamera. Terus untuk fitur yang kedua di sini sudah ada AI-nya juga teman-teman. AI walaupun belum lengkap banget tapi di sini sudah ada lah ya, tipis-tipis nih. Kalau kita mau masuk ke AI Ella-nya, AI Ella kalau dari si Tecno ya, dia bisa masuk ke sini nih ya, masuk ke AI, dan di sini teman-teman bisa ngerjain dokumen ya, dokumen, merangkum dokumen, terus mendeskripsikan gambar, terus pemecahan masalah, dan dari moto dari gambar menjadi dokumen atau dari tulisan gambar menjadi tulisan yang seperti diketik teman-teman, yaitu untuk AI-nya. Terus di sini juga ada AI, Tecno AI-nya, ada lagi di sini ya, di pengaturan ada asisten dokumen dan asisten penulisan. Jadi ya lumayan lah ya, udah ada AI-nya walaupun belum lengkap banget. Tapi di kelas HP 1 jutaan dikasih AI udah mantap teman-teman ya. Untuk fitur yang ketiga di sini sudah fitur kameranya yang paling mantap teman-teman. Fitur kamera sudah lengkap banget. Di sini mulai dari super malam, ada mode potret, ada mode cantik, ada potret AX. Terus di sini ada juga buat vlog ya. Video ganda ada, terus vlognya juga ada nih ya. Jadi teman-teman kalau mau bikin video-video pendek, teman-teman cuplik-cuplikan video-video pendek, di sini sudah disediakan template-template yang disediakan
disediakan oleh si HP Tecno Spark Go One ini, Go 2 ya, bukan Go One. Ada fitur vlognya teman-teman ya, jadi teman-teman bisa, pokoknya lengkap banget dah untuk fitur kameranya. Walaupun ini HP-nya bukan HP mahal, untuk fitur yang dikasih cukup banyak. Terus untuk fitur yang berikutnya di sini ada fitur AOD guys ya, HP 1 jutaan sudah fitur AOD-nya nih, always on display. Jadi teman-teman nanti kalau dimatikan HP-nya itu nanti bisa tampil AOD-nya nih. Kita coba yang ini aja lah ya, kita coba terapkan. Di sini ada fitur AOD teman-teman ya, tuh ya. Kalau ada gerakan ini ada AOD, dan di sini gak bakal kesentuh teman-teman untuk fitur AOD itu. Tuh. Walaupun dia layar nyala, dia gak bakal kesentuh, tapi di sini tampil jam, waktu, dan baterai, dan notifikasi mau apa aja yang mau ditampilkan ya. Jadi ya kalau ada gerakan dia langsung nyala. Wah, mantap sih di HP 1 jutaan. Dan gak hanya itu, terus ada fitur dynamic port ya, dynamic bar yang seperti ini nih ya. Jadi nanti kalau ada notif atau fitur-fitur yang ada di sini nih, teman-teman bisa aktifkan nanti seperti ini nih ya. Jadi nanti melebar ke sini ya untuk notifikasinya. Mantap banget. Terus untuk fitur yang keenam di sini sudah ada ketuk 2 kali untuk mematikan dan menyalakan guys. Dimana ada HP 1 jutaan menggunakan fitur ketuk 2 kali yang ini ya. Ini walaupun bukan fitur spesial ya, ketuk 2 kali ini, tapi kalau di HP 1 jutaan nggak ada guys ya, jarang-jarang yang ada. Di Infinix Class Smart belum ada, terus di HP-HP lain, pokoknya di HP 1,5 juta ke bawah itu banyak yang belum support untuk ketuk 2 kali seperti ini ya. Nih, tapi di sini sudah bisa teman-teman ya. Nih. Mantap banget ya, ini sudah support ketuk 2 kali jadi lebih mantap. Biasanya itu di Android Go itu enggak ada. Terus gak hanya itu, untuk fitur yang berikutnya di sini untuk center di sini bisa 360 teman-teman nih. Ada center belakang, ada center depan, dan ada center depan belakang nih ya. Depan belakang di sini sudah ada lampu flashnya guys, mantap banget. Oke, untuk fitur yang berikutnya masih ada guys, banyak nih. Ada IR blasternya juga ya buat ngontrol menjadi remote, set top box, TV box, DVD, dan lain sebagainya. Di sini sudah bisa buat digunakan menjadi remote. Terus untuk perekaman video juga sudah tinggi, bisa support sampai 2K 30 fps. Dan gak hanya itu guys, masih banyak guys ya. Ini HP ini aplikasinya bersih teman-teman ya. Ini aplikasi belum ada yang saya hapus sebenarnya, tapi udah bersih ya nih. Gak banyak aplikasi permainan, iklan segala macam gak ada ya. Walaupun HP-nya murah, tapi ini udah bersih banget, jadi gak bikin memori lebih penuh dan gak bikin RAM lebih terpakai lagi teman-teman. Terus untuk fitur yang berikutnya sidik jari juga sudah ada, dan ini nih ada IP64 teman-teman ya nih. Bukan 54 tapi ini sudah IP64 jadi lebih tinggi. Jadi untuk ketahanan dalam jatuh terus kena air sebentar-sebentar mah ini masih aman teman-teman, gak terlalu takut banget, tapi jangan dicelupin, dilalapkan lama gitu ya. Kalau dilalapkan lama mah ya mati guys. Karena ini belum IP68 atau IP69, ini masih di IP64. Oke, untuk fitur-fiturnya seperti itu. Nah, sekarang kita coba beralih ke bagian kelebihan-kelebihan yang ada di HP ini. Menurut saya untuk kelebihan yang pertama dari harganya yang sangat terjangkau ya. Sekarang punya uang 1 juta itu udah punya HP sebagus ini. Teman-teman, kalau dulu itu kita mau HP Android yang gede segede gini, terus RAM-nya gede, itu harus punya uang 2 juta ke atas. Kalau sekarang mah 1 jutaan udah banyak, teman-teman. Apalagi kalau dari produk Transsion Holding itu sudah disediakan produk-produk murah dengan kualitas yang bagus, guys. Terus untuk kelebihan yang kedua dari segi layar, di sini sudah menggunakan layar punch hole ya, bukan menggunakan layar water drop yang masih jadul. Terus kamera juga udah bagus, terus fiturnya sudah lengkap. Pengecasan sudah di 18 watt, refresh layar sudah di 120 Hz, dan untuk kelengkapan yang kita dapatkan juga cukup lengkap, dapat semuanya. Nah, sekarang kita beralih ke bagian kekurangan. Nah, untuk kekurangan menurut saya di HP ini mungkin dari jenis Androidnya ya, tapi emang kalau HP 1 jutaan itu pasti 99% itu pakai Android Go teman-teman ya. Jadi masih banyak keterbatasan kalau dari Android Go. Terus dari sinyal sih belum dicoba ya. Jadi silahkan komen aja buat teman-teman yang sudah pakai Tecno Spark Go 2 ini sinyalnya gimana. Kalau yang Go 1 kemarin banyak banget yang komen, ini bukan menjelekan ya. Ini saya cuma mendapatkan komentar-komentar dari para penggunanya. Dan untuk HP ini belum tahu nih, untuk sinyal belum saya coba. Tapi dari segi spesifikasi dan chipset ini segala macamnya sudah upgrade juga. Jadi mungkin lebih bagus lah ya, lebih oke sekarang. Oke, jadi seperti itu ya untuk reviewnya. Semoga video bermanfaat. Jika videonya bermanfaat, tolong minta supportnya, satu kali klik aja tombol subscribe-nya. Kalau teman-teman mau cek harga atau mau beli HP Tecno Spark Go 2, bisa cek harga atau check out di bawah deskripsi video ini. Terima kasih, bye bye.